Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhdah wa ni'ma al-musdah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di musalla ini. InsyaAllah kita akan isi waktu yang ada antara maghrib dan isya ini dengan melanjutkan kajian tafsir, dan kita insyaallah akan membahas surat Al-Asr yang artinya waktu. Al-Asr ya, artinya waktu, atau sebagian menyebutkan artinya waktu lebih khusus, yakni waktu asar ya. Dan surat ini tentu surat yang sangat familiar sekali, yang sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, yang artinya demi masa, wal asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusr, benar-benar dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal saleh, watawasau bil haqq, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, surat ini surat Makkiyah karena diturunkan di fase Mekah. Dan di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu pendek, secara umum suratnya pendek, dan surat Al-Asr ini hanya 3 ayat. Baik, dalam tafsirnya Ibnu Katsir sebelum menjelaskan ini, beliau menyebutkan tentang kisah antara Amr bin As dengan Musailamah Al-Kadzab. Ya. Siapa Amr bin As? Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, ya. Tapi yang disebutkan di sini kisahnya ketika Amr bin As masih dalam keadaan kafir. Ya, jadi ini di era-era awal fase Mekah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mendakwahkan agama Islam di kota Mekah, dan masih sedikit kaum muslimin yang masuk Islam ya, baru sedikit orang yang masuk Islam. Bahkan Amr bin As ini sahabat yang mulia saat itu belum dalam keadaan Islam. Namun tentang turunnya ayat firman-firman Allah itu ternyata diketahui oleh beberapa orang kafir. Orang-orang kafir itu memang memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat penasaran sekali. Setiap kali ayat turun, dan seperti biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan di antara para sahabatnya, itu terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy, dan orang kafir Quraisy menghafalkannya. Belum masuk Islam sudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk Amr bin As ini. Amr bin As, sahabat dekatnya Musailamah Al-Kadzab, dan sosok Musailamah Al-Kadzab ini memang namanya bukan Al-Kadzab, itu sebuah julukan karena memang orang ini tulen sekali dustanya ya, berdusta mengaku menjadi nabi, dan julukan Al-Kadzab, sang pendusta atau si pendusta, itu melekat terus pada sosok Musailamah Al-Kadzab. Sebenarnya namanya Musailamah saja, tidak ada Al-Kadzabnya. Tapi bahasan kita di sini kita lihat bagaimana persahabatan antara Amr bin As yang waktu itu masih dalam keadaan kafir itu bersahabat erat dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian suatu hari ketika bertemu mereka berdua, Musailamah Al-Kadzab bertanya kepada Amr bin As, Amr bin As, kamu sudah mendengar surat apa atau firman apa yang diturunkan Muhammad yang belakangan ini? Maka Amr bin As saat itu langsung mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini Muhammad saat itu dalam keadaan sebelum menerima wahyu yang katanya dia ini menurut dia pengakuannya ini adalah sebuah wahyu, firman dari Tuhannya. Saat itu dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidak sadar. Kemudian setelah bangun, maka kemudian beliau membacakan surat ini. Jadi kondisi seperti tidak sadar, dan itulah beratnya wahyu ya. Kemudian setelah turun, baru beliau tersadar, bangun. Nah, hal ini diceritakan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Begitu ceritanya wahai Musailamah, dan dibaca dengan persis, tidak ada kesalahan, subhanallah ya. Tidak ada kesalahan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka Musailamah al-Kadzdzab pun setelah itu terdiam ya, kemudian berperan seolah-olah dia mendapatkan wahyu. Kemudian bangun, dan kemudian Musailamah al-Kadzdzab mengatakan, wahai Amr bin As, baru saja Tuhan juga menurunkan ayat kepadaku, ya wabar, ya wabar, ya innaka anta sadr, ya innaka laka adnab was sadr wasairuka hafar naqar. Ya wabar, ya wabar, wahai kelinci, wahai kelinci. Artinya itu ya, engkau memiliki dada, engkau memiliki dua telinga, dan di antara tubuhmu ada yang lubang-lubang. Jadi ngarang surat ini namanya Musailamah al-Kadzdzab ini, cuma maca seolah-olah dapat wahyu, terdiam, kemudian terbangun. Dia mengikuti surat seperti surat Al-Fil, kan ada yang binatang itu ya, surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Namun rupanya ini pendusta ya, pendusta ya, seterusnya ya, seperti ini memang pendustanya tulen ya, dan tidak tahu malu ya, dan tidak tahu malu mengatakan ya wabar, ya wabar, innaka anta atau laka udunani ya wasadar walaka hafar naqar wasairuka wasairuka hafar naqar. Wahai kelinci, wahai kelinci, wahai kelinci, kau memiliki dua telinga dan memiliki dada, dan di antara tubuhmu ada yang berlubang-lubang. Apa hubungannya, tidak tahu ini ya. Tapi kemudian Amr bin As mengatakan, wahai Musailamah, wallahi demi Allah, innaka ta'lam, sungguh kau pasti tahu, anni a'lam, aku pun tahu, annaka kadzib, kau itu memang tukang bohong memang ya. Wis gak usah ngarang-ngarang begitu. Sudah, yang darimu itu bukan wahyu, kan ngarang-ngarang tok awakmu itu, gitu lah bahasa kita ya. Yang wahyu betul itu adalah dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah di antara kisah yang disebutkan berkaitan dengan surat Al-'Asr, disebutkan dalam Ibnu Katsir. Namun ini tidak ada hubungannya dengan turunnya Al-'Asr ini. Tidak ada kaitannya dengan asbabun nuzulnya, tidak ada di sini. Ya, bukan asbabun nuzulnya, tapi ada kisah yang selalu melekat disebutkan oleh para mufassir. Kalau ingat surat Al-'Asr itu, ingat ceritanya Musailamah al-Kadzdzab yang ngarang-ngarang itu, si pendusta. Tapi bahasan kita di sini Masya Allah, Amr bin As yang kita bisa ambil di sini, karena begitu tulusnya, ya, jujurnya ingin tahu seperti apa Islam itu. Ya, dia awalnya kafir, saking penasarannya dengan agama Islam, ya, beliau menghafalkan. Dan ini diantara orang-orang kafir memang menghafalkan surat-surat datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihafalkan oleh beberapa orang kafir. Dan memang demikian, orang kafir pun ketika membaca Al-Quran mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan orang Islam? Ya, orang kafir saja bisa mendapatkan hidayah Islam karena menghafalkan ayat Al-Quran yang pendek, wal 'asr innal insana lafi khusr. Seperti Amr bin As ini, Amr bin As ya, nanti anaknya juga masuk Islam, seperti itu ya. Jadi Masya Allah, orang-orang kafir zaman dahulu ya, mereka sungguh
penasaran dengan agama Islam dan akhirnya mereka menghafalkan betul surat itu dan dapat hidayah lewat itu gitu loh ya. Dapat hidayah lewat hal itu. Kemudian surat Al-Asr ini begitu agungnya isinya ya. Wal Asr. Ini Islam ada di sana itu ya. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala berkaitan dengan hal ini, beliau mengatakan lau tadabbarun nas hadhihi surah lawasi'athum. Kalau seandainya seluruh manusia itu mentadabburi ayat ini sudah mencukupi. 3 ayat ini, ayat yang Masya Allah agungnya luar biasa, isinya sangat mendalam. Dalam kesempatan yang lain Imam Syafi'i mengatakan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Quran itu tidak diturunkan semuanya, cuma 1 surat ini saja sudah cukup ini. Masya Allah, pemahamannya Imam Syafi'i luar biasa. Karena memang isinya agama Islam ya di situ. Iman, amal saleh, saling bernasihat dalam kebenaran, dan disertai dengan kesabaran. Mengajak itu butuh kesabaran. Intinya di situ, perputarannya Islam ada di situ. Kalau seandainya umat Islam itu tahu, inti Islam ada di situ. Perbaikan terhadap diri terlebih dahulu. Alladzina amanu wa amilus salihat. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Ini sifatnya personal. Setiap manusia, setiap hamba Allah harus melakukan ini. Suatu kewajiban individual ini. Setiap manusia harus beriman dan beramal saleh. Kalau sudah, perhatikan orang lain. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar bahasanya. Ya. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Setelah memperbaiki diri, maka perhatikan orang lain, perbaiki orang lain jika melakukan kesalahan. Ya, jika belum melakukan kebaikan, aja untuk melakukan kebaikan. Itu poinnya agama Islam. Maka di sini ya Al-Asr ini sungguh sebagai ayat yang sangat luar biasa ya. Ya. Ayat yang memiliki isi yang sangat mendalam sekali. Jadi orang yang berakal ketika mendengarkan dan mengetahui makna surat Al-Asr ini ya, yang menyebutkan bahwa semua manusia hukum asalnya rugi kecuali yang memiliki beberapa kriteria. 4 kriteria saja. Iman, baru beramal saleh, karena tidak ada amal saleh kecuali melalui pintu iman. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang berada di atas agama selain agama Islam, berarti tidak beriman, ya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, ya. Tidak akan diterima apapun kebaikan darinya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Kalau seandainya orang tahu tentang isinya ini ya, bahwasanya hukum asalnya manusia rugi kecuali yang memiliki 4 kriteria ini yang selamat: beriman, beramal saleh, mengajak orang lain dalam kebenaran, dan mengajak orang lain untuk berada di atas kesabaran supaya istiqomah dengan apa yang sudah dimilikinya berupa kebaikan. Kalau sudah sampai sini, maka orang pasti akan bersemangat ya. Kalau orang tahu tentang pentingnya 4 kriteria ini ya. Karena tadi disebutkan yang tidak rugi yang orang yang 4 ini, semua manusia rugi asalnya ya. Bahkan ditegaskan inna, sesungguhnya. Ada lafi, benar-benar. Itu berapa atribut itu untuk menguatkan. Innal insana lafi. Sungguhnya itu ada 2 kali kalau kita terjemahkan secara harfiah itu. Inna artinya sungguh, la itu juga artinya sungguh-sungguh. Nah, ada beberapa alat untuk menekankan di situ, sangat pentingnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, surat ini datang setelah surat At-Takatsur. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di surat sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana orang-orang itu binasa ya. Banyak orang yang
binasa itu karena terlalaikan dengan masalah duniawi, ya, terlalaikan dengan masalah duniawi, memperbanyak harta sampai lupa hak-haknya Allah, sampai lupa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai hambanya Allah. Baru sadar hatta zurtumul maqabir, lo sudah mati tiba-tiba, baru mengalami penyesalan, ya. Kalian pasti akan mengetahui nanti setelah itu, ya. Kemudian apa efeknya kalau sudah terlalaikan di dunia, tidak menunaikan haknya Allah? La tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka. Dan melihatnya dengan mata kepala kalian nanti. Kalian akan merasakan itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian semuanya. Jadi di dalam At-Takatsur di sini berisi tentang apa? Adanya orang-orang yang masuk neraka karena tidak menggunakan nikmat Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Disia-siakan nikmatnya di dunia ini, disia-siakan. Itu di akhir ayat disebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti semua nikmat-nikmat Allah akan dimintai pertanggungjawaban kepada kalian, ya. Sehingga akhirnya kenapa mereka masuk neraka? Ya, mereka merugi karena nikmat-nikmat Allah itu tidak digunakan, ya. Adapun kemudian di surat Al-Asr disebutkan tentang semua orang hukumnya itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti di sini apa keterkaitan antara nikmat, ya, dengan beriman dan beramal saleh, dengan orang-orang yang merugi? Bahwasanya pada surat At-Takatsur itu disebutkan atau digambarkan tentang orang-orang yang merugi karena tidak memanfaatkan nikmat Allah. Dan apa nikmat Allah yang diberikan? Sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah kalian tidak mungkin menghitungnya. Tetapi lihat, ada beberapa nikmat penting yang banyak orang itu melalaikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang itu terlalaikan, ya, lalai, tidak mau menggunakannya dengan baik. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat luang waktu. Hidup hakikatnya itu ya waktu itu, ya. Semakin banyak waktu yang ditempuh, semakin sedikit sisa hidupnya, ya. Hidup tanpa tambahan usia dari Allah, gimana mau bisa hidup? Tidak akan bisa hidup, ya. Sama orang mau memperbaiki diri tapi ternyata waktunya sudah habis. Bagaimana dia mau memperbaiki diri? Dia sudah sadar pentingnya beriman dan beramal saleh, tapi ketika waktu tidak memungkinkan, tidak bisa melakukan perbaikan untuk dirinya. Di sini banyak orang yang melalaikannya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihh wal faragh. As-sihha wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, yakni nikmat kesehatan dan nikmat luangnya waktu. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan banyaknya orang yang melalaikan hal ini, ya. Banyak yang melalaikan hal ini. Orang yang menggunakan dua nikmat ini dalam kebaikan, maka dia orang yang beruntung, dia orang yang bahagia. Kesehatannya digunakan, ya. Kemampuannya untuk melangkahkan kaki ke masjid digunakan untuk ke masjid, ya. Digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk menjalin tali silaturahim, ya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Ya. Digunakan untuk berbagai hal kebaikan, untuk kegiatan sosial dan yang lainnya. Digunakan. Waktu juga demikian. Waktu yang Allah berikan digunakan untuk itu, tidak dilalaikan, tidak digunakan untuk bersenang-senang, ya. Tidak digunakan untuk istirahat total terus, ya, tidur-tiduran terus, tidak seperti itu. Tapi disinilah kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahasanya keterkaitan antara At-Takatsur, ya, dan Al-Asr. At-Takatsur itu orang yang masuk neraka itu karena tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah. Itu malatus aluna yauma idzin 'anil na'im, ya.
Salah satu yang menyebabkan mereka itu masuk ke nerakanya Allah adalah karena apa? Tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan. Ya, malah digunakan untuk apa? Untuk kepentingan duniawi saja, cari uang terus, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan sholatnya, ya, lupa dengan bacaan Qur'annya, tidak menunaikan haknya Al-Quran, ya, itu orang. Dan makanya itu semuanya merugi, orang-orang itu merugi semuanya. Bahkan ditegaskan di surat Al-Asr itu, innal insana lafi khusr. Lah untuk menghindari kerugian itu bagaimana? Itu tadi kata kuncinya. Lakukan 4 hal. Jadilah manusia yang memiliki pakaian 4 hal ini. Pakaian iman, amal saleh, kemudian bernasihat dalam kebenaran atau kebaikan, dan bernasihat dalam kesabaran. Dan nikmat waktu, Masya Allah, nikmat waktu nikmat yang besar sekali. Wal asr, nikmat waktu. Dan semua nanti di hari kiamat akan ditanyai tentang waktunya. Dan betul, Nabi SAW menegaskan hal ini. Kalau tadi disebutkan dalam surat At-Takatsur, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, Nabi juga mengatakan, ya, la tazalu qadama rajulin atau qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi aina afnah, ya, fima afnah. Nanti ketika orang-orang di padang mahsyar diberdirikan oleh Allah dalam waktu yang lama, kakinya tidak akan bergeser sedikit pun sampai selesai mempertanggungjawabkan tentang waktu, tentang usia yang Allah berikan. Digunakan untuk apa saja usiamu? Usiamu 60 tahun. Ditanya secara detail dari masa balighnya sampai meninggalnya. Kau gunakan untuk apa saja ini waktu-waktu ini? Ya, kau gunakan untuk apa saja ini? Dimintai pertanggungjawab. Tidak akan bergerak itu kakinya manusia saat itu, tidak bisa bergeser sampai bisa menjawab semua pertanyaan tentang umurnya digunakan untuk apa saja. Iya, umurnya digunakan untuk apa saja. Terus ilmunya diapakan? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan kemudian hartanya nanti ditanya juga. Kamu dapat ini dengan cara yang baik atau tidak baik? Ditanya semuanya. Kemudian digunakan untuk kebaikan atau yang dibuat untuk maksiat? Ditanya semuanya. Ditanya. Tidak bisa bergerak manusia saat itu kecuali sudah menjawab ini semuanya. Makanya waktu itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat dari Allah yang sangat besar sekali. Ya. Ya. Makanya dengan agungnya, pentingnya waktu itu, ya, maka Allah bersumpah. Allah biasa bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang memiliki keutamaan, yang memiliki nilai manfaat dan peran dalam kehidupan manusia. Wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan matahari, makhluknya. Coba tidak ada matahari, bingung semuanya, ya, bingung. Ya, makanya Allah bersumpah dengan matahari, ya. Demi waktu duha, wadduha, walaili idza saja, demi waktu malam. Coba tidak ada malam, bingung orang. Ada orang yang tidak dapat malam itu dalam satu musim, ya, seperti di Norwegia atau di mana itu. Mereka tidak mendapati malam, 24 jam siang terus. Bingung, matanya secara psikis merasa gangguan. Bahkan di antara mereka banyak yang bunuh diri. Tidak kuat karena itu. Beda kalau di sini alhamdulillah ya, di subtropis 24 jam waktunya normal, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Nikmat sekali. Di beberapa tempat seperti di Norwegia dan lainnya itu berat. Di musim tertentu ada musim panas yang mana itu 24 jam matahari terbit terus, tidak terbenam sama sekali. Ya, subhanallah. Bingung kalau orang tidak ada matahari, ya. Bingung tidak ada malam itu juga bingung tentunya. Sampai banyak orang yang terganggu psikisnya. Makanya Allah bersumpah dengan hal-hal yang penting. Dalam hal ini Allah bersumpah dengan waktu. Waktu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan waktu, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah bersumpah wal asr, demi masa atau demi waktu. Ada memang dua makna tadi kita sudah singgung. Ada yang mengatakan demi masa, ada yang mengatakan lebih khusus demi waktu asar, karena sama saja. Demi waktu, semua waktu itu penting. Demi waktu asar itu juga pentingnya waktu itu adalah
waktu ujung ya dari perjalanan hari. Hari diawali dari terbitnya fajar, kemudian berhenti setelah asar ketika tenggelam matahari. Berarti puncak-puncaknya waktu itu adalah asar. Dan itu adalah waktu puncak-puncaknya doa itu ada di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah di waktu pagi, terbit matahari, dan di akhir hari itu. Kapan? Sebelum waktu maghrib. Itu waktu-waktu krusial, termasuk di hari Jumat. Waktu hari Jumat, waktu-waktu krusial di situ, yakni di penghujung hari. Dan Nabi SAW pernah mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ditentukan oleh akhirnya ya. Akhirnya baik atau tidak, itu diisi dengan kebaikan atau tidak, itu yang menentukan ya. Itu yang menentukan ya. Innamal a'mal bil khawatim. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah ya. Oleh karenanya orang-orang dahulu ya disebutkan, jadi ada dalam, saya mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin ya, dari Abu Hamid Imam Al-Ghazali ya. Itu adalah dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan sebuah asar dari Umar bin Khattab yang mengatakan ya, Umar bin Khattab pernah bertemu dengan para pedagang, kemudian mengatakan ij'alu awwala naharikum li akhiratikum. Jadikanlah awal harimu untuk akhirat kalian, wa ma ba'dahu lidunyakum, yang setelahnya baru untuk dunia kalian. Intinya buatlah keseimbangan di situ ya. Tidak kemudian melulu untuk masalah dunia saja, tetapi lihat pertimbangan akhiratmu itu harus kau perhatikan. Tapi intinya di sini, apakah diartikan ini demi waktu atau demi waktu asar yang lebih khusus? Dua-duanya adalah hal yang benar ya. Dua-duanya adalah mencakup kebenaran ya. Sama-sama penting. Waktu asar itu juga penting ya. Bahkan Allah secara khusus memerintahkan untuk menjaga sholat zuhur dan asar ya. Hafidhu 'alas salawat was salawatil wusta. Jaga 5 sholat kalian waktu itu dan juga sholat wusta. Maksudnya sholat wusta adalah sholat asar. Karena apa? Ini sholat asar ini memang banyak orang yang terlalaikan ya. Banyak orang yang terlalaikan. Bahkan Allah secara khusus menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin-dinginnya, sholat bardain, 2 sholat yang dingin, itu adalah sholat subuh yang pertama dan kedua sholat asar. Sholat subuh itu adalah awal menuju pagi, dingin, puncak dinginnya malam ada di situ. Yang satu adalah di waktu asar, pergantian dari waktu zuhur menuju maghrib, itu puncak-puncaknya dingin, sampai diberikan pahala khusus masuk surga. Ya bukan berarti kalau sholat subuh dan asar saja sudah masuk surga, kemudian ditinggalkan sholat lain, tidak ya. Tapi ini menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan sholat zuhur dan asar. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Tadi kita sebutkan inna, sesungguhnya, al insan ada alnya di situ. Al menunjukkan listighraq, yakni mencakup semuanya. Maka artinya di sini bukan sesungguhnya manusia dalam kerugian, tetapi artinya sesungguhnya semua manusia itu merugi di dalam kerugian, tenggelam dalam kerugian, semuanya manusia. Hukum asalnya seperti itu, kecuali 4 orang tadi itu. Dan memang betul, kebanyakan manusia itu berada di dalam kekufuran ya. Bahkan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ketika berdakwah, apa yang beliau harapkan? Semoga yang saya ajak ini ya, itu berkenan untuk memeluk agama Islam ini. Tapi lihatlah, realitanya tidak seperti itu. Banyak yang menolak, banyak yang justru memberikan hukuman secara fisik, secara psikis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarganya sendiri, Ummu Jamil, tantenya ya, dari pamannya si Abu Lahab. Iya, Ummu Jamil suaminya adalah Abu Lahab, pamannya Nabi itu Abu Lahab. Sering mengolok-olok, mana itu, maksudnya Jibril, mana itu setan yang biasa mendatangimu tiap malam itu. Jibril dibilang setan. Menyakitkan sekali dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi lihat,
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan orang-orang memeluk agama Islam, ternyata realitanya banyak yang menolak. Makanya dapat hiburan dari Allah. Wa ma harasta wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, ya. Yang artinya adalah dan sebagian besar manusia, ya, tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad walaupun kau sangat menginginkannya. Ya, Masya Allah. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Begitu banyak manusia itu yang tidak beriman kepadamu, tidak mempercayai apa yang kau ajarkan itu. Padahal kau sangat ingin mereka itu masuk Islam supaya mereka dapat keselamatan. Tapi ternyata manusia banyak yang mengambil jalan yang salah hingga hari ini, ya. Banyak orang yang tidak mengindahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, disebutkan banyak di antara manusia, ya, itu memang tidak mau mengikuti apa yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Mereka banyak di antara manusia itu tidak mengindahkan, ya, waktu yang Allah berikan untuknya, tidak digunakan waktunya untuk mengenal Allah, ya. Mereka tidak ada keinginan sama sekali untuk mengenal Tuhannya. Bahkan di antara manusia ada yang berani menjual agama demi dunianya. Mereka di antara manusia ada yang berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di antara manusia ada yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh agama Islam ini, ya. Dan di antara mereka juga tidak tahu cara beribadah. Banyak loh yang manusia itu tidak mengerti bagaimana cara beribadah. Bahkan kaum muslimin sendiri ada yang menganggap ya sudah ibadah seperti yang sudah dipelajari itu saja, dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Makanya penting sekali nanti, ya, semoga nanti insya Allah akan ada di sini, ya, pelajaran fikih untuk sholat. Nanti akan dipelajari dari awal tentang hukum air sampai tuntas, ya. Baru kemudian masuk ke bab wudhu, belum sholatnya. Jadi memang semuanya bermuara dari air, kemudian pengganti air, ya, untuk tayamum, ya, bagaimana hukumnya, kapan bisa tayamum, bagaimana wudhu dengan cara yang mana air yang boleh digunakan, mana yang tidak, harus dibahas sampai tuntas, ya, supaya bisa membedakan mana air yang bisa digunakan untuk wudhu, mana yang tidak, ya. Kemudian bagaimana cara bersuci yang lainnya, kemudian bagaimana wudhu yang sempurna. Baru kemudian bicara masalah sholat. Itu tidak mungkin selesai dalam setahun itu, ya, kalau pertemuan sepekan sekali, ya. Tapi bersabar, ya, memang ada waktunya. Tidak apa-apa, nanti semoga nanti ada di kelas ini, di majelis ini, ya, nanti akan ada pembahasan tentang fikih, ya. Banyak orang-orang yang melalaikan hal itu. Sudah diberikan kesempatan waktu, tapi tidak digunakan untuk memperbaiki diri, tidak memperhatikan bagaimana sholatnya sudah benar atau bagaimana sholatnya, wuduknya bagaimana sudah sempurna atau tidak, ya. Nah itu. Ini jadi perhatian bagi semuanya. Nah, ya, karena banyak orang ternyata menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan lupa untuk memberikan haknya yang berkaitan dengan masalah ukhrawinya. Banyak orang yang diberikan waktu, diberikan kesehatan, tidur dipules-puleskan, bangun-bangun sudah subuh, iya sudah bagus, subuh ikut jamaah, tetapi ada waktu yang hilang di situ. Qiyamul lailnya gimana? Qiyamul lailnya, ya, qiyamul lail untuk tidak ditinggalkan, iya tidak wajib, tapi itu sangat ditekankan sekali, ya, untuk kita semuanya berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul lail meskipun itu 1 rakaat witir, ya, termasuk kemudian datang di awal pagi ada waktu duha, untuk kita berusaha dan minta kepada Allah agar tidak meninggalkan 2 perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar pun tetap qiyamul lail, tetap witir ketika safar. Lah ini yang di rumah selimutan, ya, tidak mau bangun, gimana ini? Nabi ketika safar kondisi dingin, wudhu, sholat di atas tunggangannya. Saking pentingnya qiyamul lail. Sholat terbaik setelah sholat fardu itu adalah qiyamul lail. Dari tempatnya yang jauh dari waktu sholat
fardu. Adapun sholat yang paling dekat dengan sholat fardu yang paling bagus dikerjakan, yang untuk dijaga adalah sholat rawatib, ya. Jadi memang ada dua sholat yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala setelah atau selain sholat fardu. Kalau yang berdasarkan tempatnya, yakni dekat dengan sholat fardu, maka sholat rawatib itu yang paling utama, qobliyah dan ba'diyah. Ada yang ada qobliyahnya, ada yang ada ba'diyahnya, ada yang tidak memiliki qobliyah dan tidak memiliki ba'diyah. Ada 12 rakaat tapi intinya kurang lebihnya ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat atau 2 rakaat setelah zuhur, kemudian nanti 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah asar. Itu yang penting. Setelah isya, setelah isya, ya. Kemudian adapun yang jauh dari waktu sholat fardu, yaitu qiyamul lail, itu untuk tidak ditinggalkan. Maka ini, ya, kaum muslimin rahimakumullah, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang hari Ahad, meskipun ada waktu libur sejenak, kita gunakan untuk belajar. Meskipun waktunya hanya 40 menit atau tidak sampai 1 jam, kita gunakan untuk belajar, ya. Apalagi Nabi SAW ketika datang pertama kali di Madinah, hijrah pertama itu, di antara wasiat pertamanya, ya ayuhan nas sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Ya, ini di antara wasiat Nabi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Madinah. Dari Mekah 13 tahun, kemudian dapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Itu di antara ucapan beliau, wasiatnya, yakni jagalah sholat malam kalian ketika orang-orang sedang banyak yang terlelap tidur. Dengan itu kalian akan masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini, kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan, ya, waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, tidur tetapi kemudian paling tidak kita bangun sejenak nanti sebelum subuh, ya, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 13 rakaat, tidak mengapa. Witir semuanya tidak apa-apa, ya. Memang yang poinnya itu adalah sholat witirnya itu. Silakan mau mengisi dengan cara yang bagaimana, ya. Jadi intinya hidup itu adalah waktu. Waktu itu adalah kehidupan. Di antara pesan Hasan al-Basri, bukan sahabat, beliau adalah tabi'in, ya. Tabi'in yang terkenal alim, terkenal memiliki keilmuan yang luar biasa, ahlu ibadah, ya. Beliau pernah mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu hanyalah sekumpulan hari. Kalian itu, hidup kalian itu isinya sekumpulan hari itu. Kalau sudah 1 hari hilang, ya, berarti akan hilang sebagian darimu. Iya. Kita usia 60, ada yang 70 takdirnya, ada yang cuma 50 takdirnya. Ketika sudah berlalu 1 hari dari kita, berarti sebagian hidup kita sudah pergi dari diri kita. Masya Allah, ya. Selalu kita untuk mengingat hal ini. Waktu itu waktu yang berlalu menunjukkan kita juga hilang kehidupan dari kita, ya. Tidak sadar kita sekarang ini sudah ada yang umur 30, ada yang 40, kok lali. Dulu kayaknya kayaknya tas SD, tas SMP, tas SMA, tiba-tiba sudah 40, 50, Masya Allah, ya. Tidak ada yang merasakan dengan masalah ini, ya. Begitu cepat waktunya, sangat cepat waktu itu berlalu. Baik. Dan oleh karenanya hendaknya kita mengisi waktu itu dengan kebaikan, mengisi waktu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, ya. Yakni orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdirinya, dalam keadaan duduknya, dalam keadaan berbaringnya. Itulah kondisi orang beriman seperti itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Pagi buat zikir pagi, kemudian sore dengan zikir sore. Bahkan ketika sekali duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, ya, itu beliau berzikir. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan, in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah.
Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Di antara hal yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekali majelis, sekali duduk, apakah duduk bersendiri ataukah duduk dengan para sahabat dalam majelisnya, dihitung oleh Ibnu Umar, ya, bahwa sekali majelis saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir tadi 100 kali itu. 100 kali. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan tidak pernah ada jumlah zikir yang dilakukan Nabi itu di atas 100, itu tidak ada. Tidak ada yang sampai 1000, 1111, tidak ada. Tidak pernah ada satu riwayat pun disebutkan Nabi berzikir jumlahnya 2222 kali, tidak pernah ada. Maksimal berapa? 100. Kalau ada, oh Nabi biasa berzikir sampai 3000 kali, dusta. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah agama Islam menyulitkan ngitung sampai 3000. Allah berikan kemudahan dalam masalah beragama itu. Zikir maksimal paling banyak itu 100. Istirahat, ganti yang lainnya, seperti itu, ya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi waktunya untuk kebaikan, untuk banyak berzikir. Fa idza faraghta fansab. Selesai melakukan ibadah yang satu, lakukan ibadah yang lainnya. Setelah selesai sholat, zikir. Setelah zikir, lakukan ibadah yang lainnya. Berzikir yang lain, membaca Al-Quran, menjalin persaudaraan, ya, ukhuwahnya dijalin. Ibadah juga itu, ya. Intinya isi waktu dengan kebaikan dan kebaikan. Nah, ya. Ayat yang terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Inilah orang-orang yang tidak merugi, yakni orang-orang yang beriman, beramal saleh, bernasihat dalam kebenaran, yakni amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya di sini, dan bernasihat dalam kesabaran, ya. Lillal ladzina amanu wa 'amilus salihat, ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah juga berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang yang alim. Makanya iman itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Iman, amal soleh itu bisa bertambah, bisa semakin kuat, kualitasnya semakin bagus ketika diiringi dengan menuntut ilmu. Ilmulah yang menjadi pendorong supaya iman itu lebih kuat. Dengan bermajelis ilmu seperti ini, ya. Bermajelis ilmu, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, membacakan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa menguatkan keimanan seseorang. Kalau imannya sudah bertambah, berarti amal salehnya juga nanti akan bertambah juga. Nah, kemudian kalau sudah beriman dan beramal saleh, maka yang terakhir watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya. Watawasau bil haqq ini termasuk diantaranya perintah untuk berdakwah, ya. Ya, perintah untuk berdakwah. Wal takum minkum, gimana itu? Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala masalah ini adalah hendaknya kita semuanya beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Di antara disebutkan al-haq di sini, apa kebenaran di situ? Di antara ulama seperti Qatadah menyebutkan maksud dari kata al-haq itu adalah Quran, ya. Di antara maksudnya adalah Quran, karena memang Quran itu isinya adalah kebenaran dan kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran, untuk menghidupkan Al-Quran, untuk menunaikan haknya Al-Quran, dibaca dengan tartil, dipahami, dan kemudian untuk diamalkan. Ya ini, ya, tawassaw bil haqq, mengajak orang lain. Kalau melihat saudaranya belum melakukan kebaikan, dinasihati untuk melakukan kebaikan. Jika terjerumus pada dosa, maka diingkari dan dinasihati. Jangan lakukan itu saudaraku, itu bukan hal yang baik. Dan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dibarengi dengan
bernasihat dalam kesabaran, ya. Tidak ada dakwah kecuali semuanya pasti membutuhkan kesabaran. Dan juga menyampaikan kepada orang lain sabar itu penting. Berubah itu bisa cepat, ya. Berubah itu bisa orang itu berubah dengan waktu cepat. Tetapi menjaga untuk istiqomah di atasnya butuh kesabaran. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah orang-orang yang terjauh dari kerugian, yakni jika memiliki 4 kriteria ini. Beriman, beramal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk surat Al-Asr ini, ya. Dan diantara saking pentingnya surat ini disebutkan dalam riwayat bahwa para sahabat ketika bertemu dengan satu dengan yang lainnya, mereka tidak berpisah kecuali membaca surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr biasa digunakan untuk yakni semacam zikir sebelum bubarnya pertemuan. Makanya dulu betul ya, dulu waktu SD kita diajari dulu itu ya. Waktu SD, tidak tahu tidak SD sekarang ya, SD zaman dahulu kita diajari sebelum keluar kelas itu ya kita membaca Al-Asr. Tidak tahu kita tujuannya apa, ya. Baru ketika besar sudah tahu, oh itu tujuannya. Dan itu biasa dilakukan para sahabat Nabi. Entah berjalan kaki, ya, jalan berdua, bertiga bareng-bareng. Ketika mau berpisah, mereka membaca wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan mereka tahu isinya Islam itu ya di situ itu. Dan itulah yang bisa meneguhkan hati mereka selalu dalam ketaatan itu dengan saling mengingatkan. Dan itu mereka betul-betul mengamalkan itu ya, saling mengingatkan dengan membacakan surat Al-Asr itu. Jadi sebagai bentuk tawassaw bil haqq, mengingatkan untuk kembali ke Al-Quran, tawassaw bis sabar, dan untuk kembali berada di atas kesabaran, yaitu dengan membacakan surat ini ya ketika sebelum berpamitan, ya. Ini adalah hal yang bagus ya. Selain kafaratul majlis itu juga bagus, tapi untuk perpisahan juga boleh menggunakan ini. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Kita cukupkan materi hari ini. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta